Jangan berusaha mencari keris yang bisa bikin kaya, bikin sakti, bikin tolak bala. Nggak usah. Bagi pemula, saya anjurkan untuk belajar dari keris-keris yang sederhana. Bergas TV, Colors of Jogja. Jangan lupa, jika pada sajian berikut Anda suka, tolong bantu kami untuk like dan subscribe ya. Salam bergas. Selamat berjumpa lagi dengan channel Bergas TV. Seperti yang saya janjikan kemarin, saya mau memberikan sedikit tips yang mungkin bisa dipakai oleh para pemula yang ingin memiliki keris atau ingin mengoleksi keris. Jadi tips ini sangat sederhana. Namun sebelum melanjutkan nonton video ini, mohon jangan lupa subscribe, pencet tombol lonceng supaya Anda semua mendapatkan notifikasi info-info baru dari Bergas TV. Kawan-kawan, keris itu macam-macam. Bagi orang yang baru memulai, saya sarankan jangan memikirkan fungsi-fungsi yang seperti fungsi spiritual, fungsi supranatural atau fungsi lain yang itu di luar jangkauan pemikiran bagi para pemula. Saya sarankan yang pertama, Anda perlu rajin mengunjungi ke pameran-pameran, karena di sana panjenengan bisa mendapatkan informasi yang lengkap, dan biasanya para penunggu pameran, para kawan-kawan yang berpartisipasi dalam pameran keris itu akan tidak dengan berat hati berbagi ilmu. Mereka orang-orang baik, dan ini pameran hampir di setiap kota ada, di kota-kota besar di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jogja. Bahkan di Jogja itu hampir di setiap bulan ada pameran keris. Nah, kalau Anda ingin belajar tentang keris, bisa sering berkunjung ke sana, berkenalan, bersahabat, kemudian akan mendapatkan informasi-informasi valid tentang keris. Sederhana sekali. Terus yang kedua, baca-baca literatur atau baca-baca tulisan-tulisan tentang keris atau tentang senjata tajam yang lain. Itu bisa Anda dapatkan di situs-situs kebudayaan, situs-situs kesenian yang khusus menganalisa, khusus memberitakan tentang keris. Saya ambilkan contoh, ini punyanya teman saya, dan saya setiap hari baca postingan-postingan Mas Jimmy S. Haryanto. Itu teman kawan yang sangat senior dalam bidang perkerisan. Anda bisa belajar dari beliau melalui tulisan-tulisannya yang diposting di kerisnews.com. Terima kasih Mas Jimmy, Anda telah berbagi ilmu kepada generasi muda. Lalu yang berikutnya, kalau Anda sempat dan punya waktu, sempatkan diri berkunjung ke Besalen. Di Jakarta ada, di Taman Mini Besalen Gulo Klopo. Di sana Anda akan bisa belajar mengenai bagaimana cara membuat keris,
bagaimana bekerja sama antara panjak dengan empu. Kalau di Jogja juga ada di tempatnya almarhum Empu Jeno Harumbrojo yang sekarang dilanjutkan oleh Empu Sungkowo. Itu Anda bisa belajar di sana, dan beliau tidak akan keberatan untuk menginformasikan apapun yang Anda tanyakan. Itu tips yang kedua. Yang selanjutnya, kalau ingin memiliki keris, jangan membeli keris yang aneh-aneh dulu, yang sederhana. Dan ini ada dalam falsafah Jawa, ada tuntunannya. Yang pertama harus dipunyai, dimiliki, yakni keris brojol. Brojol itu semacam ini. Nah, ini brojol. Ini brojol. Jangan perhatikan pamornya, karena pamornya kurang bagus. Tapi perhatikan bentuknya. Mohon maaf, ini saya memberitahu ke pemula ya. Bagi para yang senior, mohon nanti ditambahkan kalau info dari saya ini kurang. Brojol itu menggambarkan bahwa seorang yang telah lahir dan hidup di sosial kemasyarakatan. Brojol lahir. Fungsi-fungsi dari brojol bisa Anda pelajari di buku-buku, ada. Tujuannya mengapa, doa-doanya apa ketika keris brojol ini dibuat. Lalu yang kedua, keris namanya keris tilam. Ini tilam. Jangan perhatikan pamornya. Pamornya ini tejo kinurung dulu maksudnya. Tapi kurungannya nggak begitu sempurna. Tejo itu yang garis yang ada di tengah ini, namanya tejo ini. Tejo itu cahaya. Terus kurung itu ini, di pinggir-pinggirnya ini. Ini tejo kinurung. Harusnya yang di atas ini juga jelas, tapi ini kurang begitu sempurna. Ini pamornya tejo kinurung. Kenapa saya sarankan seperti ini, keris semacam ini yang perlu dikoleksi untuk kawan-kawan pemula? Ini adalah keris yang sederhana, karena di sini hanya ada belumbangan dan yang lain tidak ada. Jadi Anda bisa menghafal, wah ini keris ada belumbangan tok. Jadi gampang mengingatnya. Anda bisa belajar dari situ. Penjelasan yang lain mungkin bisa Anda dapatkan juga di buku-buku atau di literatur yang sekarang sangat mudah untuk didapatkan. Kemudian tilam. Ini juga sejenis, sekelas dengan brojol dan jalak yang lain. Ini tilam sari. Jadi bedanya dengan brojol tadi hanya pada di sini. Ini ada tikal alisnya. Mudah-mudahan saya benar. Saya kurang begitu mempelajari ini. Kadang membedakan antara brojol, tilam sari dengan tilam upe saya agak kesulitan. Tapi bagi pemula ini sudah sangat cukup. Jangan perhatikan pamornya. Ini keris-keris semacam inilah yang perlu kita awali kalau kita mau memiliki atau mau berniat untuk menjadi kolektor atau menyimpan keris di rumah. Kerisnya lurus, gampang diingat, tidak terlalu macam banyak rician seperti keris yang ini. Nah ini bagi pemula tentu akan sangat agak susah menghafal. Ini namanya apa, ini namanya apa, ini namanya apa. Di sini ada namanya sendiri, di belakang sini ada namanya sendiri, di sini di titik ini juga ada namanya, di ini juga ada namanya, ini ada namanya. Jadi saya sarankan bagi pemula tidak perlu untuk mengoleksi keris-keris yang semacam ini, supaya Anda bisa mudah mengenali, kemudian menjiwai
Lalu juga yang perlu kita pelajari adalah sering juga Anda berkunjung ke Meranggi. Meranggi itu pembuat ini kalau di Jawa namanya deder atau ukiran, ini namanya Meranggi. Kepada Meranggi Anda pun bisa belajar banyak tentang kayu-kayu yang cocok untuk Anda koleksi sebagai warangka keris. Ini kayu kemuning dulu. Nah, terus keris yang keempat, setelah brojol, tilam upih dan tilam sari, keris yang keempat yang perlu dimiliki oleh seorang pemula itu ini, jadi saya dekatkan. Ini masih agak mudah untuk dipelajari. Hanya ini karena ini bukan, ini seharusnya jalak sangu tumpeng, tapi ini sogokannya sampai ke atas, namanya lareng atap. Jadi Anda kalau mencari yang sogokannya sampai di sini saja, supaya lebih mudah. Seperti yang sering saya katakan, yang paling mudah adalah mencari yang mudah. Belajar dari yang mudah-mudah dulu. Jangan berusaha mencari keris yang bisa bikin kaya, bikin sakti, bikin tolak bala. Nggak usah. Bagi pemula, saya anjurkan untuk belajar dari keris-keris yang sederhana dan mudah dihafalkan, mudah dikenali. Kemudian Anda juga bisa belajar dari para yang tadi sudah saya sebutkan, para peserta pameran, itu tentang besi. Mengapa keris lama itu lebih berat? Mengapa keris-keris yang baru Kamardikan itu bobotnya lebih ringan kalau ditimbang? Kalau dari penampilan saya kira sama saja. Kadang keris Kamardikan lebih bagus, lebih kalau lebih fashion. Kalau anak-anak sekarang lebih fashion. Jadi kalau membeli keris juga pertimbangan beratnya. Ini seperti keris seperti ini. Ini pangot atau keris tapi karena saya pengoleksi keris, ya ini saya namakan keris. Ini keris seperti bikinan Empu Joko Suro. Jadi ini cukup berat. Ini kalau dibanding dengan keris yang ini, meskipun ini selisihnya banyak, ini selisihnya cukup banyak, tapi beratnya sama. Nah itulah keris-keris zaman dulu itu berat besinya itu lebih berat dibanding keris-keris baru. Itu kenapa? Karena zaman dulu para leluhur kita kalau membuat keris itu betul-betul dengan pilihan bahan yang baik. Jadi begitu kawan-kawan Bergas TV, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya akan bercerita tentang keris, 2 buah keris yang dipergunakan oleh 2 raja untuk saling bunuh. Ngomong kekerasan ya, tapi ini cerita saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam Bergas TV. Bergas TV, Colors of Jogja.